Selanjutnya kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu kegiatan pelatihan yang akan diawali dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Adriansyah selaku pemateri pada kegiatan hari ini. Kepada Kak Adriansyah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Ya, kalau saya bilang halo semuanya jawab hai. Boleh? Oke, saya ulang. Halo adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Ada yang masih ingat sama saya? Ada? Siapa namanya? Ya, betul. Kita pernah ketemu 1 tahun yang lalu. Waktu pelatihan. Ya, betul. Nah, mungkin adik-adik ada yang belum kenal saya. Kenalkan, nama saya Adriansyah. Waktu itu jadi pemateri untuk pembuatan ekobrik. Nah, hari ini kita berjumpa kembali, bertemu kembali untuk melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik cair. Namun sebelum kita praktek ke lapangan, kita materi dulu, boleh? Boleh, mungkin sekitar 5 menit saja. Nah, materi khusus yang akan saya bawakan adalah manfaat memisahkan sampah organik dan sampah non-organik. Di sini adik-adik sudah ada yang tahu apa itu sampah organik, apa itu sampah non-organik. Satu orang boleh maju ke depan, kasih tahu ke teman-temannya sampah organik itu apa, sampah non-organik itu apa. Boleh satu orang? Siapa ya? Yang mana? Dek, itu makanannya mau dibagikan ke adik-adik. Nanti kegiatannya selesai saja ya. Setelah materi, adik-adik makan kue, terus kita lanjutkan ke praktek. Jadi biar mereka tetap fokus. Oke, makasih. Sini Ali, cepat Ali, maju ke depan. Ali sudah tahu Ali. Ayo Ali Ahmad. Sudah tahu sampah organik sama sampah non-organik? Tahu? Coba jelaskan sama teman-teman sampah organik itu apa, sampah non-organik itu apa? Sampah organik itu sampah yang bisa terurai alami, bisa akan kulit. Sampah yang plastik, kaca, logam, dan kertas. Ali, nanti hadiahnya minta sama ketua panitia, oke? Oke, betul sekali yang disampaikan Ali tadi. Kalau sampah yang bisa terurai atau sampah alami itu disebut sampah organik. Nah, sampah yang sulit terurai, dia bisa terurai tapi 10, 20 tahun sampai 50 tahun ke depan. Contohnya botol plastik, botol kemasan, itu dia terurai nanti 50 tahun setelahnya. Dia bisa terurai tapi lama prosesnya. Nah, kalau sampah organik itu cepat terurai. Nah, hari ini adik-adik semua akan melakukan pelatihan POC yang tergolong dalam sampah organik dan bisa terurai dengan cepat. Oke, slide selanjutnya. Nah, mengapa penting dipisahkan? Sampah yang tercampur menyebabkan masalah lingkungan serius seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Pemilahan memudahkan proses daur ulang dan pengolahan sampah. Nah, 1 tahun yang lalu kita sudah bentuk bank sampah SD di sini. Harapan, ya betul tidak? Nah, harapannya adalah adik-adik sudah bisa memilah sampah organik dengan sampah non-organik. Nah, di bank sampah itu sudah harus terpilah sampahnya. Botol plastik sudah terpilah, sisa-sisa makanan sudah terpilah. Biar kenapa? Biar di bank sampah bisa diolah. Begitu, itu harapannya. Kemudian harapan yang kedua adalah ketika masuk di TPA,
tempat pembuangan akhir itu juga sudah terpilah. Begitu ya, paham? Oke, next. Nah ini dia, mengurangi beban TPA. Sudah ada yang tahu tidak TPA di Palu di mana? Kawatuna. Nah di Kawatuna itu sekitar 60% sampah yang ada di sana itu sampah organik, sisa-sisa makanan. Makanya kenapa program-program seperti pegiat-pegiat lingkungan di Palu itu lebih banyak food estate atau zero waste. Karena kenapa? Karena pengurangan sampah organik tadi ini. Sisa-sisa makanan dari resto, dari kafe-kafe itu lebih banyak ketimbang sampah-sampah plastik. Makanya kita lebih fokus dulu ke pengolahan sampah organik seperti itu. Nah, volume sampah yang dibuang ke TPA harapannya itu berkurang, terus memperpanjang usia TPA tadi itu. Karena kalau adik-adik pernah jalan-jalan ke Kawatuna, itu tumpukannya melebihi bukit-bukit yang ada di Kawatuna itu sendiri. Sudah sekitar 2 meter sampai 3 meter tumpukan sampah yang ada di sana. Itu tumpukan sampah organik. Belum lagi tumpukan sampah non organik, plastik-plastik tadi itu. Dan kita masih kekurangan alat untuk pengolahannya. Di DLH provinsi itu sudah ada, tapi untuk pengolahan sampah non organik, mereka buat sampah non organik, sisa-sisa plastik itu jadi bahan bakar. Seperti itu. Next. Nah ini dia dampaknya, dampak sampah organik dan non organik yang tercampur. Kalau kita lihat dampak sampah organik yang tercampur, itu ada gas yang dihasilkan, gasnya gas beracun. Nama gasnya itu gas metana atau CH4. Ya itu kalau, ya betul, metana. Itu kalau dihirup itu bisa menyebabkan keracunan, bukan hanya pada manusia, tapi juga pada hewan. Seperti itu. Kemudian selain CH4 ada gas rumah kaca. Itu 28 kali lebih berbahaya daripada CO2 atau karbon dioksida. Terus gas metana itu berkontribusi pada pemanasan global. Makanya jangan heran kenapa bumi Tadulako hari ini itu kalau sudah jam 12 ke atas itu sudah panas sekali. Jangan heran, kenapa? Karena itu tadi efek dari pembuangan sampah-sampah. Kemudian dampak sampah non organik yang tercampur. Plastik yang terbakar melepaskan dioksin dan racun berbahaya ke udara. Bahan kimia dari sampah non organik mencemari tanah dan air. Nah, adik-adik, salah satu fungsi ekoenzim atau POC yang kita buat hari ini adalah memperbaiki kualitas tanah, memperbaiki kualitas air, dan memperbaiki kualitas tanaman. Betul yang Ibu Yanti tadi sampaikan. Jadi POC yang kita buat hari ini itu bisa untuk tanaman-tanamannya adik-adik yang ada di sekolah. Entah itu disemprotkan secara langsung atau diberikan pada akarnya langsung. Jadi setelah pembuatan ekoenzim sebentar, bisa adik-adik fermentasi dulu sekitar 2 minggu. Setelahnya baru adik-adik aplikasikan. Oke? Nanti akan diajarkan oleh kakak-kakak yang di sini untuk bagaimana cara pengaplikasiannya. Oke, next. Nah, selain kita buat, kita juga bisa menghasilkan profit di sana. Sampah non organik atau plastik kaca, logam, dan kertas biasa didaur ulang menjadi produk baru. Contoh botol plastik daur ulang. Nah, yang adik-adik lakukan kemarin itu pembuatan eco-brick. Itu salah satu contoh pengolahan sampah plastik. Itu bisa dijadikan profit. Kemarin siapa yang sudah menabung dari hasil pembuatan eco-brick? Kelompok yang mana yang sudah bisa menabung? Ada? Kelompoknya siapa? Kelompok berapa kemarin yang menabung? Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 sudah berhasil menabung. Nah, itu harapannya adik-adik bisa menghasilkan jajanan, uang untuk jajanan lah sehari-hari, walaupun tidak seberapa uang yang adik-adik dapatkan, tapi dari sana adik-adik bisa menghasilkan. Seperti itu. Kemudian manfaat jangka panjang adalah mengurangi biaya pengolahan sampah oleh pemerintah, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bank sampah dan komunitas daur ulang. Kemudian sampah organik itu bisa diolah menjadi pupuk organik cair atau pupuk organik yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, yang disampaikan Ibu Yanti tadi betul. Adik-adik bisa itu nanti diajarkan oleh teman-teman kakak KSE bagaimana
pupuk organik cair ini bisa dijual belikan di petani. Petani sangat butuh itu, apalagi sekarang petani-petani di Kota Palu itu banyak yang memanfaatkan sistem hidroponik. Nah, mereka membutuhkan nutrisi dari sana, dari POC itu. Entah itu diaplikasikan ke daunnya atau digunakan sebagai nutrisi utamanya, pengganti pupuk AB mix. Seperti itu. Next. Ini meningkatkan kesadaran masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang berada kategori dewasa, adik-adik, tapi adik-adik yang masih berumur kategori anak-anak juga harus diedukasi seperti hari ini. Kenapa? Karena sampah yang dihasilkan itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Bisa kita katakan bahwa sampah plastik hari ini itu menjadi kebutuhan utama masyarakat. Apalagi sekarang kan kalau ke pasar kan pasti ibu-ibu itu sering sekali. Nah, harapannya adalah adik-adik ketika sudah tahu itu sudah tidak menggunakan plastik lagi. Hari ini saya lihat adik-adik sudah bawa tumbler. Itu saya senang sekali lihatnya. Kenapa? Karena salah satu sampah yang dihasilkan itu sampah botol plastik yang paling banyak. Nah, makanya keseharian kita biasakan untuk membawa tumbler seperti itu. Next. Nah, ini langkah praktis sudah yang saya jelaskan tadi. Kalau ada 3 warna, adik-adik pernah lihat sampah yang 3 warna, ada merah, kuning, hijau. Kalau hijau itu untuk apa? Oke, betul. Kalau kuning untuk apa? Oke, betul. Kalau merah untuk apa? Oke, B3. Tahu tidak sampah B3 itu sampah apa? Baterai, puntung rokok, itu termasuk sampah B3. Pokoknya dia bahan-bahan medis yang berbahaya itu termasuk sampah B3. Oke? Nah, ini juga ada pembuatan kompos. Pembuatan kompos mungkin akan kita laksanakan mungkin di kemudian hari nanti. Saya lihat juga banyak sisa-sisa sampah dedaunan di sini. Itu bisa kita olah menjadi sampah kompos. Dia termasuk kategori sampah organik juga. Oke, next. Nah, ini tantangan dalam pemilihan sampah. Banyak orang atau di masyarakat itu kesulitan dalam pemilihan sampah. Kenapa? Ya, apalagi anak-anak muda sekarang. Itu mereka tidak mau kotor. Padahal yang menghasilkan sampah itu mereka sendiri, tapi mereka tidak mau ambil itu. Padahal dampaknya itu sangat besar, bukan hanya ke dirinya, tapi ke orang lain. Nah, tantangan yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan sampah. Kemudian fasilitas pengelolaan sampah yang terbatas dan kebiasaan lama membuang sampah. Nah, poin 3 yang paling penting, makanya kita mulai sejak dini supaya adik-adik terbiasa untuk memilah sampah dari 3 warna tadi. Jadi sudah tahu mana sampah organik dibuang di tong sampah yang berwarna hijau. Terus sampah B3 dibuang di sampah yang berwarna merah. Seperti itu. Jadi sudah harus dibiasakan. Kemudian solusi yang pertama yang saya tawarkan adalah sosialisasi melalui sekolah seperti hari ini. Kemudian ke media dan komunitas. Banyak pegiat-pegiat komunitas yang ada di Kota Palu itu sudah harus kita edukasi juga soal pemilihan sampah. Seperti itu. Kemudian tawaran yang kedua adalah penyediaan tempat sampah terpisah di area publik. Di area wali kota kita lihat bersama itu sudah terpilah sampahnya. Nah, seperti itu yang kita harapkan, bukan hanya di ruang-ruang tempat umum, tapi juga di area jalan. Kemudian program bank sampah dan penghargaan untuk masyarakat yang aktif memilah sampah. Ini bisa kita laksanakan nanti kalau di SD ini bisa lakukan program ini. Targetnya siapa? Targetnya peserta didik. Jadi dari pengurus bank sampahnya buat satu program award atau penghargaan untuk peserta didik adik-adiknya yang rutinitasnya itu memilah sampah. Seperti itu. Next. Nah, sekian mungkin materi soal pemilihan sampah dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman KSE, maksud saya juga untuk bagaimana membuat sampah organik menjadi pupuk organik cair atau POC yang kita kategorikan ekoenzim. Atau di sini sudah ada pernah buat ekoenzim? Adik-adik pernah? Mungkin bisa nanti jadi fasilitator.
Boleh? Oke, nanti akan dipandu sama teman-teman. Itu saja mungkin dari saya, materi singkat, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diaplikasikan di lingkungan keluarga tentunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Adriansyah yang sudah memaparkan materi terkait cara pembuatan pupuk POC. Nah, di sini kita akan bagi kelompok adik-adik atau teman-teman. Boleh angkat tangan yang kelas 3? Ayo kita buat pupuk organik cair bersama karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Membangun lingkungan sehat melalui inovasi berkelanjutan. SD unggulan putra Kaili permata bangsa. Siap belajar, Siap beraksi, ubah sampah organik jadi pupuk cair. Siapkan bahan-bahan utamanya, sampah sayur, kulit buah, galon larutan gula merah dan EM4. EM4 Apa itu, Kak? EM4 adalah cairan fermentasi Yang berisi mikroorganisme menguntungkan. SD unggulan putra Kaili permata bangsa. Siap belajar, Siap beraksi, ubah sampah organik jadi pupuk cair. Caca sampah organiknya selalu masukkan ke galon. Lanjut tuang air, larutan gula merah dan EM4. Aduk agar tercampur rata. Ingat, tiap pagi tutup galon dibuka. Lakukan selama 7 sampai 10 hari. Perhatikan 1:5. Satu pupuk cair, 5 air putih bersih. Pupuk siap digunakan, sampah organik teratasi. SD unggulan putra Kaili permata bangsa. Siap menyongsong adiwirata Nasional.